Tiga bantuan sosial dari pemerintah terpantau cair di pertengahan bulan April tahun 2025 ini. Salah satunya ada yang baru mencairkan bantuan saldo yang masuk di kartu bank penyalurnya sebesar Rp400.000. Nah, kira-kira bantuan apa ini ya? Dan berikut ada beberapa hadiah untuk para keluarga penerima manfaat langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Nah, hadiah ini dikhususkan untuk para KPM dan ini merupakan kabar gembira ya, mulai bulan April tahun 2025 ini. Nah, kabar apa? Nanti akan kita bahas. Dan sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, di pertengahan bulan April tahun 2025 ini, alhamdulillah 3 bantuan dari pemerintah terpantau ada yang sudah mencairkan di pertengahan bulan April ini. Nah, bantuan-bantuannya ini berbentuk uang tunai. Tentunya ada yang berbentuk non tunai, ditransfer ya, saldonya masuk di rekening tabungan atau kartu penerimanya. Nah, salah satunya ini ada yang baru mencairkan bantuan senilai Rp400.000. Saldo yang masuk di kartunya. Bantuan apa kira-kira ya? Nah, nanti akan kita bahas ya tentunya terkait ketiga bantuan tersebut. Dan juga kita akan bahas terkait updating PKH dan BPNT tentunya. Kemudian ini ada hadiah dari Pak Prabowo ya, dari Presiden kita, khusus untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, ini hadiah ini merupakan kabar bahagia ya, untuk para keluarga penerima manfaat dengan kategori-kategori tertentu. Nah, siapa saja yang ini nanti akan beruntung ya dengan hadiah atau kabar gembira tersebut akan kita bahas lengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, nggak terasa kita sudah di pertengahan bulan April tahun 2025. Nah, di pertengahan bulan April ini ada kabar bahagia karena terpantau dilaporkan ada 3 bantuan dari pemerintah yang baru saja dicairkan ya oleh penerima manfaatnya. Nah, dari ketiga bantuan tersebut ya, ini salah satunya ada saldo bantuan sebesar Rp400.000. Kira-kira saldo bantuan apa ya? Nah, karena bantuan yang akan saya bahas di sini ketiga-tiganya ini berbentuk uang. Ada yang tunai, ada yang non tunai. Nah, untuk uang yang dalam bentuk tunai, ini nominalnya bantuan yang diberikan atau disalurkan itu adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, mungkin Anda merupakan salah satu penerimanya, tapi biasanya penerimanya ini banyak yang lansia ya, tapi tidak semua lansia ya. Yang jelas penerimanya ini adalah masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim kebanyakan, yang ada di desa-desa ya. Kalau kelurahan kayaknya nggak ada. Nah, namanya adalah BLT dari dana desa. Atau mungkin sekarang dikenal dengan BLT kemiskinan ekstrim. Nah, ini diberikan kepada para warga desa yang belum dapat PKH dan bantuan sembako atau BPNT. Besarannya Rp300.000 per bulan. Nah, hari ini dan kemarin
itu sudah banyak desa-desa yang menjadwalkan penyaluran ya. Dan untuk sasaran penerima BLT dana desa tersebut ini dari hasil musyawarah desa khusus ya. Jadi pihak desa dan pihak-pihak tertentu yang memilih siapa saja warga desa yang memang benar-benar masuk kategori miskin ekstrim. Tapi ada kuotanya juga. Nggak semua warga desa miskin dikasih. Ya tadi itu ada kuota, mungkin satu desa hanya 50 orang atau 40, 30, bahkan mungkin hanya 20 orang. Dan mereka yang jelas bukan penerima PKH dan bukan penerima BPNT, jadi nggak boleh double. Ya. Dan ini kebanyakan para lansia biasanya yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, mungkin mereka belum dapat PKH dan BPNT atau mungkin belum masuk DTKS sebelumnya. Ya. Nah, nanti kalau mereka sudah masuk DTSEN ya dan sudah dapat PKH atau BPNT misalnya, ya itu nggak boleh lagi diberikan yang namanya BLT desa. Jadi nggak boleh double ya. Nah, selain BLT desa yang terpantau cair ya, juga ada satu bantuan lagi yang dimana ini ada yang baru cair kemarin dan mungkin hari ini ada yang juga cair, yang intinya saldo yang sudah masuk silakan segera dicairkan. Ini sudah mulai banyak yang cair ya. Bantuannya yakni Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, yang terpantau cair hingga sampai hari ini itu masih kelas akhir ya. Kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA atau SMK. Nah, dapatnya itu, cairnya itu saldo yang masuk ya, baik di kartu KIP atau mungkin buku tabungan, itu adalah setengah dari bukan kelas akhir. Nah, biasanya kan SD dapatnya 450, tapi kalau kelas akhir, kelas 6 itu dapatnya hanya 225.000. Begitu juga dengan SMP, biasanya dapat 750 yang bukan kelas akhir ya. Nah, ini kalau yang kelas akhir dapatnya hanya setengahnya, berarti 375. Dan juga SMA atau SMK 1.800.000, kalau kelas 12 berarti hanya dapat Rp900.000. Nah, itu ya. Kalau yang bukan kelas akhir, memang masih harap bersabar menunggu ya untuk pencairan PIP tahap satunya. Semoga secepatnya ya. Dan kemudian ada bantuan yang ketiga ya. Ini ada yang baru mencairkan kemarin ya, dan mungkin banyak yang apa ya, banyak yang salah persepsi ya, atau mungkin karena mungkin menunggu-nunggu bantuan tahap 2 baik PKH maupun BPNT cair, jadi mungkin banyak yang mengira itu adalah bantuan BPNT ya atau mungkin PKH. Karena saldonya itu sama ya kayak PKH dan BPNT. Saldonya itu yang cair ya kemarin itu ada Rp400.000 dicek melalui Livin Mandiri. Akan tetapi saldo Rp400.000 tersebut itu bukan bantuan PKH atau BPNT. Kalau PKH BPNT itu biasanya berbentuk KKS kalau di Livin Mandiri. Nah, itu ternyata menurut pengakuan yang mencairkan, yang mengabarkan itu adalah bantuan atensi yatim piatu. Nah, memang atensi yatim piatu ini dapatnya biasanya per 2 bulan. Ya, Rp400.000 per bulannya 200, kalau 2 bulan cairnya berarti 400. Dan itu untuk alokasi Januari Februari kemarin bagi yang belum dicairkan. Sebenarnya saldonya sudah banyak yang masuk sejak bulan puasa kemarin, tapi mungkin ada yang belum dikabari ya. Karena biasanya untuk pendamping yang mendampingi atensi yatim piatu ini kayaknya karena bukan pendamping PKH ya, mungkin kurang mensosialisasikan, informasinya belum nyampe ke penerima bantuan atensi yatim piatu tersebut. Ya, jadi masih bisa dicairkan bagi yang nama-namanya masuk dalam data bayar ya, penerima bantuan yatim piatu di tahun 2025 ini untuk tahap 1 alokasi Januari Februari masih bisa dicairkan ya. Nah, jadi 3 itu ya. Dan hadiah apa nih dari Pak Prabowo untuk para keluarga penerima manfaat melalui Kementerian Sosial?
Nah, ada beberapa informasi yang membahagiakan. Yang pertama adalah terkait mengenai sekolah rakyat. Anak-anak KPM, baik PKH maupun BPNT yang masuk desil 1 dan desil 2, ya, yang di daerah-daerahnya ini sudah tersedia atau akan disediakan yang namanya sekolah rakyat, nah ini bisa didaftarkan, ya. Tapi di daerah itu tidak semua daerah ya ada sekolah rakyatnya, hanya daerah-daerah tertentu. Nah, ini ada daerah yang mungkin hanya menyediakan sekolah di tingkat SD, ada mungkin hanya sekolah tingkat SMP atau SMA. Daerah kami itu menyediakan tingkat sekolah SMP, ya. Dan untuk yang disosialisasikan ya itu adalah anak-anak KPM yang namanya sudah ada ya. Jadi tidak semua anak-anak KPM, yang jelas yang sudah masuk desil 1 atau desil 2. Jadi namanya sudah ada dari pusat, tinggal mensosialisasikan, mengedukasikan kepada orang tua, wali, dan siswa tersebut. Apakah berminat atau tidak di sekolah rakyat ya. Jadi sekolah rakyat ini program dari Pak Prabowo ya. Khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk desil 1 dan desil 2. Nah, ini modelnya itu kayak boarding school ya. Jadi tinggal di asrama. Jadi pihak keluarga, orang tua wali jadi nggak usah memikirkan ya biaya-biaya sekolah anaknya. Jadi nanti kemungkinan di sekolah rakyat itu semua akan dibiayai ya. Karena khusus untuk kategori keluarga tidak mampu yang masuk desil 1 dan 2. Selain itu ada hadiah juga untuk para KPM. Nah, ini nanti akan disosialisasikan oleh para pendamping ya, KPM PKH khususnya bagi yang memiliki potensi usaha ya, yang punya usaha, yang usianya produktif mulai 18 ya hingga sampai 50 tahun yang memiliki usaha. Itu nanti karena akan ada Koperasi Merah Putih. Mungkin ada yang belum tahu, Koperasi Merah Putih ini ada di 80.000 titik se-Indonesia yang ada di desa-desa dan kelurahan ya. Nah, koperasi desa nanti ya diharapkan itu berkolaborasi dengan Kementerian Sosial ini, para KPM PKH yang graduasi atau yang berpotensi memiliki usaha produktif juga orangnya, itu didorong untuk menjadi anggota atau pengurus Koperasi Merah Putih ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya kolaborasinya, karena nanti harus bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dan kelurahan. Ya, jadi KPM nanti mungkin akan didorong jadi anggota dan pengurus. Jadi produk-produk KPM itu nanti yang punya produk ya bisa dititipkan ke koperasi tersebut ya, sebagai pemasok produk ya ke koperasi tersebut. Kemudian mungkin ada yang kreatif atau mungkin bahkan mungkin bisa menjadi pengurus ya bagi yang sudah graduasi yang memiliki usaha. Nah, jadi itu ya. Jadi siap-siap saja nanti ya kalau mungkin para pendamping akan mensosialisasikan terkait hal tersebut dan juga mungkin membantu ya untuk bisa menjadi anggota atau pengurus Koperasi Merah Putih, khususnya bagi KPM usia produktif yang punya usaha ya, biasanya untuk memasok produknya juga. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.